informasikan kepada teman-teman peserta Festival Teater Jakarta Timur bahwasanya kita akan membuka pendaftaran Festival Teater Jakarta Timur yang tahun 2020. Adapun untuk dimulainya pendaftaran itu tanggal 15 dan ditutup tanggal 30 Juli 2020. Untuk teman-teman segera daftarkan. Untuk pendaftaran bisa langsung ke Ketua Pelaksana yaitu Bang Jantuk dan bisa juga ke Sekretaris Tamur yaitu Bang Dharma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di diskusi bersama para sutradara dan teater Jakarta Timur. Adapun tema kita kali ini itu pentingnya FPJT 2020 dilaksanakan. Yang pembicara kita ini ada Bang Coki Bandol dari Sanggar Teater Jerit. Terus juga ada Bang Reza Ghazali dari Teater Kamus, Bang Irfan Hakim dari Teater Sun Community, dan Bang Andri Kanadi selaku perwakilan dari Katamur, dan saya sendiri moderator Salah Wadah. Untuk itu saya mau bertanya dulu nih ke abang-abang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita ke pertanyaan intinya, mau nanya dulu nih Bang, apa kegiatan abang-abang selama pandemi ini? Dimulai dari Bang Kapi dulu kali. Selama pandemi ya, kita tetap proses berkarya, tetap ada karya kecil-kecilan di Sanggar. Ya konsep virtual lah, mau tidak mau kan karya itu harus disebutkan. Kalau enggak, seniman mati. Seniman boleh miskin, karya jangan. Karya nggak boleh miskin. Kita tetap berkarya selama pandemi ini. Kita melakukan protokol kesehatan ya, kata pemerintah. Kalau Bang Yogi gimana Bang? Saya yakin teater berpuasa saja. Oh iya. Buat Bang Ramon gimana Bang? Ya sama latihan-latihan aja, mau persiapkan diri barangkali pandemi udah atau terus ya bisa ganti platform kan maksudnya ya. Platform pandemi aliran baru. Oh iya. Kalau Abang gimana Bang kegiatannya selama pandemi ini? Selama pandemi kalau untuk berbicara yang paling kegiatan kalau di luar pandemi masih ya rumah kerja ini namanya. Iya. Itu kan tadi kegiatannya selama pandemi. Nah, kalau untuk proses keseniannya di selama pandemi ini kayak gimana gitu? Apakah ada kayak platform baru apa gimana? Kan karena kan lagi ininya masalah yang batas internet gitu dari Ya kalau pastilah teman. Dari Sri Mulat ini. Ngomong lebar apa ya? Iya, selama proses pandemi memang karya sedikit berkurang berarti kan. Lebih jarak waktu kita dirumahkan itu nggak boleh kemana-mana cukup lama tuh, hampir berapa 4 bulan lebih gitu. 4 bulan di rumah aja. Proses kreatif yang dilakukan ya mau tidak mau kita platform baru, tidak bisa menemukan panggung ya, akhirnya kita konsepnya digital, kita masuk ke media sosial, kita recording, kita upload pertunjukan. Itu udah pasti, karena kalau memang nggak melakukan aktivitas seninya secara otomatis udah psikologisnya terganggu,
itu gimana ya, kita down pasti secara otomatis ya mau nggak mau kita tetap melakukan aktivitas berkesenian ya, walaupun hanya lewat virtual, penontonnya nggak ada. Itu yang agak sulit buat aktor tuh. Nah, yang biasanya dilihat sama mata telanjang tiba-tiba nggak dilihat sama siapapun, reaksinya agak sedikit aneh memang pasti gitu. Nah, itulah proses kreatif yang memang harus kita sampaikan mau tidak mau. Itu sih. Kalau dari Bang Yanti gimana? Banyak tulisan sih, kalau sekarang lebih banyak tulis ya, kayak saya pada lembaga saya kita cara membuat beragama apa lebih ke situ. Sekarang dulu lebih sering pada pertunjukan kan, nah, sekarang ya nggak ada pertunjukan, ya tulis lah, balik ke nulis. Ya, sama baca lagi, nulis lagi, terus juga coba menyesuaikan diri dengan keadaan ya, tadi kayak Coki bilang bermesraan dengan daring, kalau sebetulnya juga kita nggak terlalu paham, Mau tidak mau kan untuk memahami. nggak jago banget gitu, makanya kan keterbatasannya kan di sistemnya kita, bukan di pertunjukannya. Gue pikir pertunjukannya sih itu jalan aja, karena aktor-aktor teater ternyata berani juga, latihan yuk, bikin video yuk, maksudnya mereka bukan abai sama resiko COVID ya, tapi lebih ke daripada gue di rumah stres sih katanya Coki tadi, daripada gue di rumah stres gila lagi. Sebenarnya bukan kitanya yang capek, bukan mereka yang capek, kita yang capek ngikutin maunya aktor, bisa terus. Ya ruang nggak ada ya kan? Iya, kalau kita sih bisa bikin lagi, kita bikin apa ya gitu. Karena kan kalau kata Arifin, sutradara boleh mati. Aktor yang itulah kepisan aktor. Itu ada panggung ya. Ada satu lagi ide. Sutradara itu. Kalau dari Bang, Jujur sih sebenarnya 4 bulan ini gue masih belum terlalu, masih nyari sih sebenarnya untuk dari karya itu nanti karena emang di awal sebenarnya udah ada project pementasan yang akhirnya tadinya di bulan Juli untuk pentas, tapi akhirnya karena ada COVID ini diundur jadi September, dan sampai sekarang masih belum tahu itu diundur sampai kapan. Dan karena kan ada program-program juga ya dari Kemendikbud ya, Jejak virtual aktor. terus ada juga kemah budaya kaum muda atau yang masih pada muda. Jadi kita coba apply itu dulu gitu. Barangkali nanti ada yang nyangkut gitu satu. Gue coba terlibat juga. Dan untungnya di salah satu anggota ada yang lolos untuk yang di jejak virtual aktor. Jadi sekarang sih lagi mempersiapkan monolognya dia untuk ya karena emang selama pandemi ini banyak pementasan yang akhirnya dibatalkan ya kan, terus juga akhirnya diundur dan lain sebagainya. Kan kita juga nggak tahu sampai kapan akhirnya dimulai lagi pementasan itu. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa bisa komen aja buat sesi pertanyaan, nanti akan kita bacakan. Nah, untuk intinya dari diskusi ini langsung aja ke pertanyaan pentingnya FTJT 2020 ini dilaksanakan itu apa? Menurut abang-abang sekalian? Ini perspektif dulu, perspektif dari apa? Kata Murni. Coba perspektif dari Ketamur deh. Abang perwakilan dari Ketamur. Ya, kalau perwakilan dari Ketamur kemarin sudah kita ada rapat ya, sangat penting sih. Sangat penting karena berkaca dari 2 tahun terakhir ya, kita teater yang dari timur itu bukan teater yang sistemnya Galacticos ya, ambil sama abis ini memang teater pembinaan kan 2 tahun terakhir ini ya suku dan sadar memang muncul waktu darah semut yang bawain opera sambut soleh ragil dengan apa gitu
Yoda puncak dengan apa secara menurut itu kan memang teater memang yang memang sudah dibina dari dulu. Terus tahun berikutnya juga begitu kan, kamu yang sudah dibina di kampus, UKM-nya berjalan, Dramatika juga UKM-nya berjalan, dan jadi juga dengan komunitas yang berjalan gitu. Nah, harusnya kan pelaku komunitas itu tidak bergerak kan, ya, seperti dibilang Ucok, kadang-kadang diteror juga terhadap sama para aktor kan. Raymond juga mengalami teror itu, Irfan juga mengalami teror itu kan, maksudnya. Nah kita nih, saya nggak ngomongin angka pas 950, tapi kita mengadakan FTJT, Festival Teater Jakarta Timur, apapun namanya nanti ya, apapun namanya nanti, sangat sepakat gitu. Seperti ketika di 2000 sebelum ada FTP final ya, Ikatan Amer mengadakan FTP kan, nggak ada gol ke final tim, tapi ada gimana pembinaan di sekolah-sekolah yang di timur gitu. Terus bukan nilai nominal besar atau tidaknya, tapi berfestival itu ada tangisan, ada kebanggaan di anak SMA. Nah kita juga lampau-lampau lah juga begitu mengadakan kan, tidak memikirkan boleh ke final gitu. Nah kita terus mengadakan, ada apa? Timur itu tidak berhenti di tahun ini. Nah nanti kalau misal 2021 mau ada Timur masuk final, bukan sekedar masuk final, tapi berbunyi. Kita nggak bicara siapa grupnya ya, tapi perwakilan Timur ketika masuk final harus berbunyi. Itu sih kalau saya sepakat, kita sepakat tadi Ikatan Amer mengadakan untuk pembinaan kita, mental berpertunjukan tidak berhenti, hingga ketika pandemi ini berlalu tidak ada yang miss, tidak ada yang lepas dari para pembinaan. Karena untuk 2 tahun saya lihat memang pembinaan terlepas apapun, pembinaan gitu loh, nggak ada yang namanya lo main sama gue ya, lo main sama gue ya. Ada sih beberapa, tapi itu kan nggak jadi mayoritas. Opera Sabun Celek itu ada, tapi kan tidak mayoritas, tetap pembinaan mayoritasnya. Nah itu yang kita lihat Timur akhirnya, ya alhamdulillah lah Timur kita sepakat kan sama pembinaan yang masuk ke final. Nah semoga kan kita namanya ini ada tambahan titik ya, kita naik ini. Takutnya ketika kita lagi pembinaan lagi bagus begini dihentikan, kendor, tahun berikutnya goyang. Itu sih saya sangat nggak peduli ada final atau tidak final di final apa di pusatnya. Saya merasa Timur sangat butuh mengadakan festival teater ya. Itu Ikatan Amer ya. Kalau dari sutradara kita nih, pentingnya FTJT ini dilaksanakan bukan kan biasa. Di oplos dong dari ini. ya bang. Penting sih menurut gue sih penting banget, soalnya ya kita juga ngerasain 4 bulan benar-benar di kamar. Kalau menurut gue itu beneran di kamar, di rumah, dan stres, beneran stres. Dan teman-teman pun jadi ayo nih kita mau ngapain, apalagi terlepas dari apalagi setelah proyek kita yang sebelumnya itu nggak tahu hubungannya mau kemana, itu belum jelas. Makanya pas Bang Ragil bilang FTJT akan ada, ya udah langsung kita rapatin barisan lagi, langsung ada event yang beneran mau dilaksanain. Dan lagi kalau ngelihat sekarang kan sudah dilonggarkan protokol kesehatan yang normal. Dengan kita menaati protokol kesehatan yang ada, yang masalah itu semoga kegiatan yang juga akhirnya kan, dan justru malah yang tadi Bang itu dibilang itu akan jadi pembinaan untuk teater yang ada di Timur. Jangan sampai nanti setelah tahun depan malah tadinya udah mulai di peak gitu, terus karena 1 tahun tidak mengadakan, anjlok lagi ke bawah. Kalau gua sebenarnya awal-awal sih sempet yang makin nih kan kayak gini. Cuman gua pas tahu ini akan diadakan mandiri gitu, maksudnya nggak banyak nominal ya.
buat gue itu malah adrenalin. Maksudnya kayak ini bukan lagi festival menurut gue tahun ini, tapi ini manifesto. Karena maksudnya ini jadi manifesto. Ya, maksudnya ini jadi manifesto buat kita semua. Bahwasanya kita nggak maksudnya bukan soal nyerah sama keadaan ya, tapi dalam artian kadang-kadang kita mesti kejepit dulu biar kreatif. Iya. Maksudnya ya kita nggak bisa bohong ya kan soal hadiah, siapa sih yang nggak deal sama hadiah itu. Tapi ketika misalnya kita punya keterbatasan soal ini terus kita adain, dan gue pikir gue udah bisa bayangin mungkin dan kawan-kawan bakal gila nih. Jadi kalau itu juga mungkin akan jadi matah nih kalau bisa itu tuh bukan kita bukan mau berjuang buat gitu. Iya, kasarnya gitu. Tapi maksudnya ini lebih ke arah mana menurut gue ini kayak pesta karya sih. Pesta karya banget ini. Tadinya gue sempat mau mainin apalagi sebenarnya gue juga agak kaget juga pas lagi bilang naskahnya bebas. Kata gue ini kayak nyerah sama keadaan. Tapi pas gue nanya lu Ucok mainin apa, gue gitu. Gue mainin naskah yang inilah, gue yang lumayanan, jangan sekedar asal mentas gitu. Itu paling menurut gue menarik bukan jadi menurut gue keberanian ini bukan cuma sekedar gue berani keberanian ini berpikir, tapi juga jadi hal yang unik karena keadaannya kreativitas baru ya. iya gila. Sekarang maksudnya kalau bisa dibilang sekarang berkesinnya resiko mati. Iya. Bener gak? Kayak gitu. Jadi kalau nggak kreatif ya ngapain capek-capek gitu. Kalau nggak habis-habisan. FTJ ya. FTJ penting nggak penting? Apa gimana tuh? Penting nggak penting? Apa penting nggak sih FTJ? Pentingnya kita FTJ pada saat ini. Ya, FTJ itu sudah menjadi ruang standar edukasi para praktisi. Ya, para praktisi ini sangat membutuhkan ruang standar untuk menjadi tingkatan profesional. Karena para otodidak seninya tidak ada ruang, ya, semacam tari, seni rupa, apalagi yang di ruang-ruang seni band yang bisa berjalan dalam satu ruang bentuk festival, ya. Di seni satu-satunya yang terus berjalan sampai sekarang adalah teater di Indonesia. Kalau sampai FTJ ditiadakan, berarti ruang pikir secara psikologis para pelaku praktisi teater yang sedang belajar otomatis terhambat. Kreativitas mereka terhenti. Apalagi selama 4 bulan mereka sedang hangat-hangat yang melakukan sebuah kreativitas. Awal tahun mereka sudah menyiapkan untuk prosesnya setahun itu. Mereka terhenti dalam proses pandemi. Kacau pikiran mereka. Secara psikologis mereka sudah mati. Tapi secara emosional mereka terus ingin melakukan sebuah kreativitas. Tapi langkah-langkahnya mereka nggak ada ruang gitu loh. Memang ada ruang baru, ruang multimedia yang dimensinya sangat berbeda buat para pelaku teater yang biasanya bermain di atas panggung, tiba-tiba bermain di ruang virtual. Nah ini agak, dan kebetulan juga tidak semua teman-teman pelaku teater itu nggak paham tentang teknologi itu. Nah, buat teman-teman teater di Jakarta khususnya, FTJ itu sangat penting karena akan memberikan ruang kreatif yang nggak ada batasnya. Itu individual ya? Iya, dan tidak individual. Dan ruang kreatif yang sangat terbuka ya teater. Di mana di FTJ? Lalu kemudian kita tahu pemerintah sekarang nggak ada anggaran untuk kegiatannya, untuk kegiatan apapun semacam event itu nggak ada anggarannya, nol. Tapi pemerintah sekarang sudah membuka ruang baru, sudah ada SK
ya. Ruangnya dibuka untuk kegiatan kebudayaan. Ada SK-nya yang sudah dibuat oleh dinas kebudayaan saat ini. Ada protokol kesehatan yang memang sudah diterbitkan, ya. Itu tetap bisa dijalani sama teman-teman. Dan teman-teman punya harapan baru lagi setelah proses selama 4 bulan di rumah. Ada harapan kan? Tapi kalau tiba-tiba FTJ ditiadakan, hancur lagi secara psikologis dan mental teman-teman untuk berkarya. Di mana lagi mereka untuk memasuki ruang panggung? Ya, saya yakin teman-teman belum nyaman terhadap ruang multimedia saat ini. Ya, masih nyaman terhadap ruang panggung, menyentuh panggung, rindu panggung gitu. Ya, FTJ harus bisa diadakan, harus, dan seluruh wilayah asosiasi harus tetap bergerak. Dan gue dapat kabar juga teman-teman dari Jakarta Barat sudah mulai berkomunikasi untuk menghadapi proses yang katanya ditiadakan FTJ, ya kan? Mau ditiadakan, tapi mereka teman-teman teater sepakat mau bikin forum itu. Mereka berkomunikasi, ayo kita adain ini FTJ Jakarta Barat, ya. Teman-teman sudah sepakat. Jakarta Utara sudah sepakat, Jakarta Pusat sudah sepakat, Jakarta Timur sudah sepakat, Barat sedang melakukan mediasi untuk pertemuan akan diadakannya Festival Teater Jakarta. Lalu tinggal Selatan yang komunikasinya masih terhenti saat ini. Ya harapan sih tinggal Jakarta Selatan yang memang harus memberikan semangatnya, supportnya buat teman-teman pelaku festival teater ya. Ya nggak bisa FTJ dihentikan, terhenti 1 tahun selesai FTJ. Ya karena dari tahun sampai sekarang kenapa pasti ada. Walaupun pernah ada pengiriman FTJ peserta tanpa adanya melakukan penyisihan, tapi tetap berjalan FTJ. Ya kan, FTJ adalah satu wadah ruang edukasi buat para pelaku praktisi atau pelaku otodidak dalam berkesenian teater. Jadi kalau misalkan ini dihentikan, para pelaku itu secara psikologis juga pun selesai. Di mana lagi kita menemukan ruang kreatif seperti Festival Teater Jakarta? Tidak ada ya. Oke, itu aja. Berarti yakin sih ya kita buat yang namanya ada Festival Teater Jakarta Timur buat tahun ini? Ya harus dong, harus diadakan. Ya kita mau nggak mau kita punya wadah yang kuat di Jakarta Timur, yaitu Ikatan Teater Jakarta Timur. Mereka adalah payung dari komunitas-komunitas teater di Jakarta Timur. Nah, pelaku-pelakunya sendiri sudah menginginkan adanya festival. Kalau dari payungnya sendiri tidak bisa mewadahkan, ini akan menjadi bumerang buat teman-teman Ika Tambur. Nah, Ika Tambur juga harus bisa siap mendorong adanya festival. Memang ada nominal ya, secara administrasi untuk melakukan pendaftaran, nggak masalah. Kita nggak ngomongin uang, kita ngomongin karya di sini. Gitu. Lagi pula menurut gue dari sini kita jadi sadar ya. Walaupun gue apresiasi juga ya apa yang dilakukan pemerintah terhadap seniman. Cuman kayak kata daring ini kita juga nggak diedukasi. Kayak dia nggak sadar kecepatan internet, terus gambar harus HD segala macam gitu, maksud gue kayak sudut pandang juga, angle juga mereka kan nggak mikirin. Maksudnya apa setiap dikasih kamera 360? Iya benar nggak? Kalau sebenarnya kayak terus akhirnya kita dikasih bantuan tapi waktu itu kita udah dikasih karya. Menurut gue ya memang juga kata Haris, gue baca teater itu harus bawa keringat itu. Juga itu ada itunya yang menurut gue kayak entah juga nanti ini gaji bentuknya akan daring juga atau enggak, tapi kan menurutnya orang dan gue pikir juga Pak Eka kamu pasti akan lebih siap ya kalau memang daring gitu dari angle sudut pandang juga pasti lebih. Karena beberapa kali gue lihat FPG segala macam kan pixel juga terbatas, nggak semua tuh punya kamera bagus, kamera standar. Orang bilang nggak semua punya kamera bagus, nggak semua juga paham editing. dari naskah aja udah pusing, dari adegannya udah pusing. Iya, enggak kita jadi sadar kalau kita bisa dokumentasi sendiri kok pertunjukan kita gitu.
Maksudnya gara-gara itu gue jadi belajar ngedit video, gara-gara itu gue jadi belajar gimana angle yang bagus. Tapi nanti kasihkan belajar dari itu dulu lupa. Iya. Iya kan? Menarik banget sih maksudnya apa ternyata FTJ ini organik banget gitu, punya belajar teater. Jadi walaupun tidak ada tujuan kan jalan. Oh, tadi kan kata kita tadi komunitas udah dukung juga dia. Maksudnya secara nominal ya. Oh iya, sekarang kan iya, kita oh iya, iya, mendukung secara angka. nominal, tapi secara organik kesadaran itu tumbuh dari para pekerja teater dan akhirnya memutuskan untuk teater FTJ itu harus ada dari sekarang juga alhamdulillah juga memayungi itu kan. Jadi sekarang kita mikirnya ya udah FTJ harus tetap ada. Ada satu pandangan juga. Kebanyakan kan anak-anak teater itu memang memilih teater itu sebagai hiburan alternatif ya, yang bukan hiburan yang berbentuk entertainment yang dengan audio visual seperti yang ini ya. Ketika mereka tiba-tiba masuk ke dunia itu ada kagetan juga, yaitu masuk ke dunia sinetron, masuk ke dunia film. Padahal kan teater itu seni purba itu masuk seni purba, dia lukis, mural, teater itu kan seni purba. Ya memang dia berbicara dekat dengan penonton. Apakah beda platform jadi tengkos tetap aja bisa jadi makanan benar? Iya. Ya bener kan, dia kan bisa maksudnya itu kan beda platform. Kita beda platform nih, misalnya ke digital. Apakah akhirnya jadi menu utama? Gak bakal juga. Padahal kalau kita bioskop nggak ada kan? Enggak juga Itu buka. Ya tetap digital itu tetap miliknya mereka yang memang sudah memilih hidup itu ya. YouTuber kan memang membeli platform itu kan. Nah kita kan anak teater tidak berpikir oke, YouTube sebagai sarana publikasi karya mereka ya, tapi bukan YouTube sebagai platform mereka berkarya kan. Berbeda dengan para YouTuber, Atta sudah menentukan sikapnya, ya gue pengen di platform YouTube bertahun-tahun dia menggapai itu. Tapi teater memang bagaimana asiknya bersama, musiknya bersama, ya kan. Terus hasil pusing dan keringat itu kalau kata Aris Priadibah, kata bau keringat, hasil keringat dan pusingnya itu dekat dengan penontonnya. Walaupun dengan perbedaannya kan kalau kata si Ucok dilonggarkan dengan batasan-batasan berapa persentase dari daya tampung ya, 30% dari daya tampung. Berarti kan tetap rasa dekatnya tetap ada. Kita aja kadang-kadang bernyanyi melihat teman aja puas kan. Energi dari penonton Jangan lebih dari penonton kita itu ya dapat kan. kalau secara virtual. Secara virtual. Responnya nggak bolak-balik. Iya. Karena kan kalau kita acting tuh terus dapat misalnya ger gitu terus dapat respon dari penonton tuh pride-nya jadi makin tinggi gitu. Kita makin pede buat menjalani satu dan itu justru yang nagih ya. Masa alienasi terus? Kan kalau nggak ada penonton kita kayak alienasi Iya. aja gitu. Menurut gua bukan berani, kata berani itu lebih karena nekat. Gua pikir juga kata kamu pasti udah mikirin, udah punya pikiran matang. Kenapa ini mesti ada? Dan gua juga apresiasi juga gitu. Tapi jujur pasti semuanya awalnya kaget. Nggak yakin lu ada ini, bener nggak tuh? Kita semuanya kaget lah. Ya enggak, maksudnya sudah turun dari SK dari dinas kebudayaan, maka SK ini bisa diberlakukan pada tiap asosiasi untuk melakukan kegiatan kebudayaan. Nah, kalau SK ditiadakan, SK tidak ada misalkan, ya otomatis katamu juga harus ada juga untuk mengadakan Baru nekat namanya ya. kegiatan itu baru nekat. Tapi ketika sudah ada SK, ya sudah kita bisa berjalan. Nah, tinggal lakukan saja bagaimana mekanisme kerja untuk kegiatan event ini. Berarti istilahnya di sini sekarang di Jakarta Timur tuh menyesuaikan ya, Ya, untuk yang nggak ada. misalkan di BLK kapasitas penonton berapa sih? 700 penonton, potong aja 30% dari jumlah penonton, ya kan? Sudah selesai, ya kan? Protokol Kesehatannya tetap. Nah, yang sulit memang ikat tamu. Dia harus benar-benar menyediakan protokol kesehatan semacam adanya ambulan. Nah, itu akhirnya menjadi kesulitan. Ada oksigen. Nah, mungkin bisa menyediakan tempat kesehatan khusus kalau tidak sanggup untuk menyewakan ambulan, ya.
secara teknis ya selesai itu bisa dipikirkan. Dan teman-teman yang rindu pertunjukan atau rindu panggung pasti mau tidak mau mereka juga akan memberikan supportnya. Apa sih kebutuhan lu? Ayo sebagai panitia, ayo deh kita ngobrol bareng. Kebutuhannya apa nih untuk menjalankan dan mengikuti aturan protokol kesehatan yang diberikan sama pemerintah? Apa nih? Ayo, gue ada nih, ya. Aku ada nih termogan, ini gampang, ya kan gitu. Termogan mahal, gak usah pikirin, gue ada. Apalagi baju APD, gue ada. Apa? Gue kan tukang apa? Ya, jualan. Ada poin juga ya, gitu ya. Ada poin bahwa ketika kita mengadakan mandiri, rupanya ikat kamu dengan para anggota ya di Jakarta malah lebih intim karena malah iya karena jadi rasa ya ini tulisan bersama, ini kegiatan bersama gitu. Mungkin ketika kita dimanjakan dengan dana-dana itu di jarak ya. Ya itu. Kamu jadi musuh sebenarnya. Nggak ada macam-macam. Kamu juga berpikir ganda. Kalau nggak ada duit itu sama. Gitu kan? Nggak ada sekat. Ayo apa gitu lah kita jalan. Dari dulu kan nggak pernah patah dari permintaan sama. Ini udah pasti asik. Gue baru mikir aja, bayangin ya udah dan gue pikir juga tepat ya ketika kita di bulan November atau persiapan atau jangan kita sebelum orang lagi. Terus juga kita juga membaca situasi kan. Sebenarnya banyak pelaku-pelaku teater yang memiliki nama besar, mereka tidak melakukan pertunjukan di tahun ini, melainkan di awal tahun depan. Mereka sudah share pertunjukannya, data mereka sudah masuk ke gedung-gedung pertunjukan. Teater juga harus belajar juga tentang dunia teknologi yang sekarang sudah cukup baik. Ini udah mapan teknologi itu, jadi maka mau tidak mau para pelaku teater juga harus bisa
memberikan ruang edukasi. Sementara di teater belum ada nih ruang edukasi buat casting, ya kan? Mau tidak mau nih di dalamnya belajar. Gitu. Dan tanpa takut bilang nggak teater ya. iya, jadi jangan takut lo main di multimedia, jangan takut lo dibilang lu bukan teater, enggak. Kita tetap melakukan beda ya, gaya film sama gaya teater tuh berbeda Pak. Jadi lakukan itu. Karena mau jadi kita masih kita jadi malas itu nggak usah dikat ya, lu rolling. Iya, teater kan nggak dekat. Dan kemarin waktu Kemenparekraf yang membuat daring juga pertunjukan monolog itu, ya ada dongengnya juga. Dan kebetulan ada teman kita di sini, Rian Hamzah, dia juga masuk 200 besar pendongeng di Indonesia. Dia lolos. Dia cukup taruh handphone, rekam kegiatan mendongengnya, sudah tanpa ada cut dan editing. Akhirnya Rian Hamzah menang. Sudah. Itu teater. Ya, maka teater sangat berbeda sama sini. Spiritnya juga berbeda. Kalau sineas ada cut, ada cut nggak? Kita nggak ada cut, nggak ada editing ini. Terus aja lah. Adegan diulang emosinya beda. Pokoknya ulang dari awal banget. Itu resikonya. Gitu. Jadi kita jangan takut kehilangan uang teater kita tetap melakukan kegiatan. Dan teman-teman dari Kakamur juga pun harus benar-benar berpikir kreatif bagaimana mengajak kami para pelaku teater yang memang sangat gagap dalam melakukan masuk dalam dimensi multimedia. Nah, silakan dorong gitu loh. Apapun keputusan teman-teman Katamur untuk kegiatan festival ini ditiadakan, ya teknisnya teman-teman Katamur yang melakukan. Kami akan terus dorong gitu. Gimana caranya festival ini tetap berjalan. Kalaupun nanti teman-teman asosiasi seluruh Jakarta siap bergerak masuk ke dalam multimedia, kenapa enggak? Ayo kita belajar bareng-bareng. Ada waktu kok, gitu kan? Ya jangan ngerasa, aduh gue nggak dapet banget nih, gue diambil kamera nggak ada penonton, aduh. Ya kita belajar secara emosional aja dulu, memperkenalkan dunia itu. Tapi dalam sisi juga kita harus berjuangnya juga yang lain. Iya, tetap. Bisa langsung nih. Yang tadi gue bilang, makanya ada hal energi yang nggak nyampe kita sebagai pemain gitu kan. Capeknya lain, nanti capeknya lain. Apa perasaan setelah pentasnya itu loh yang beda. Kalau apa di video setelah pentas kayak udah. Kalau misalnya di panggung kan gitu, maksudnya apa sesudah pentasnya itu loh justru kangenin banget buat. Ya, pentas. Kalau bisa sih jalan. Ya makanya gue bilang itu kan seni yang lama banget itu. Kalau kita dalam dunia sineas kan apa sih? Ada rewardnya kan berbentuk nominal kan, tapi di teater di profit di teater itu kan rewardnya itu adalah bagaimana muka penonton, entah dia merengut, entah dia apa. Kalau dia merengut maki-maki kita kurang, kita butuh belajar lagi kan. Biarpun respon negatif itu reward bagi kita ya kan. Apalagi kalau misalnya kita nggak langsung bagus gitu bang. Dulu kan kita ngerasain gitu, berasa banget gitu kayak kebetulan gue deket dengan dua orang ini ya, dengan dua orang ini yang dari tahun berapa baru mencapai itunya bukan satu rebut dua. Kalau bahasa anak kota ini nggak rebut dua rebut orang lakuin ya. Remote berapa kali gitu istilahnya mencari formula kan, berapa tahun mon ya. Gue nengok gue pas Adu gagal tampil lah itu di 2006 tuh, tiba-tiba lo kena ini, terus Ucok di 2000 berapa gagal tampil juga kena ini kan. Ini kelompok-kelompok yang pernah mengalami hal-hal diskualifikasi nih tiba-tiba gagal tampil.
Ya itu kan ke tahun 2019 atau 2018 itu kan bukan setahun 2018, berarti kan eksis dan konsisten melakukan hal itu. Rian Hamdia dengan teater tukangnya mau 1 orang mau berapa orang tuh kebetulan nggak pernah bolong. Konsisten itu yang makanya ada lagi spirit baru sekarang kan antara Ika Tamo dengan anggota gitu dengan teater yang ada dalam naungannya malah jadi musim lagi kan punya semangat yang sama harus ada. Akhirnya katamu bisa non-blok. Non-blok. Tetap memang tetap ada ya, tetap ada tangan pembantu ya. Tetap ada tangan yang membantu ya. Gedung itu kan tangan yang membantu. Iyalah, pasti. Kita nggak bisa kerja sendirian. Nggak bisa kerja sendirian. Kita mungkin nggak dapat duit, tapi dapat kemudahan di bidang lain. Ya. Kita sama-sama lihat lah. Kayak di empat mata loh. Ada tulisan. Iya bang. Coba juga. Coba apa? Iya bang, ada pertanyaan nih dari teman kita. Ya. Gak apa-apa gini, nggak lihat aja teater kan. Apa komitmen seorang sutradara untuk SPJT dan Ika Tamo? Apa komitmen abang-abang sekalian? Kayaknya nggak ada corona. Komitmen kita ke negara apa ya? Ya maksudnya iya bener gak? Itu udah komitmen kali. Enggak, emang ini teater nih, gue ngomong rokok soalnya. Sambil bawain catatan yang harus dibaca gitu loh. Iya bang. Ayo, ada tuh. Enggak, itu sembari dimakan aja, teater ya. Teater. Oh ini rokok lu. Oke. Naruh sebelum ini masih. Iya, panitia ya. Wih, apa tuh? Rabi. Oh ini ngomongin tradisi langsung nih. Iya, tradisi. Komitmen kami sebagai pelaku sutradara terhadap FTJ. FTJT ya, kita khususin dulu lebih ke FTJT. Buat gua timur itu adalah ruang gua buat belajar. Timur itu tempat gue sangat mengenal teater. Dan di timur, gue belajar teater dengan serius dan sungguh-sungguh. Dan festival itu adalah ruang gue kenal organisasi besar ya. Gue pernah ditinggalkan oleh para pengurus Ikatan Teater Jakarta Timur, dan gue sebagai humas saat itu, sebagai humas, dan wakil gue adalah Rian Hamzah waktu itu. Abang ini. Ada orang di sini, Rian Hamzah, wakil gue, dan ketua gue adalah itu. Tiba-tiba ketika mau adanya FTJ, hilang tuh para pengurus, gue ditinggalin sendirian di Batangkara gue. Gue dituntut oleh 36 grup saat itu ya. 36 grup. Dan termasuk ada teater tukang di situ. Gue senang banget Rian nongol, dan harapan gue Rian bisa support gue dan bantu. Dan ternyata sorry, karena gue banyak kegiatan, banyak halangan, karena dia ada proses menuju ruang lembaga yang sangat akhirnya membuat dia settle di pemerintahan saat ini. Gue mencoba terbuka, dan Rian juga coba terbuka saat itu. Oke, gue coba fight untuk jalanin festival teater Jakarta Timur saat itu, karena gue punya sejarah sama FTJ saat itu. Maka gue rasa bukan komitmen lagi sih sebenarnya FTJT ini, gitu loh. Jadi ini adalah sebuah sejarah yang memang sudah mengental ke batin gua. Misalkan ya, harapan ya, gua sudah melakukan proses festival, kalau gua sih masih baru ya, masih kurang lebih hampir 10 tahunan gua di ranah FPJ. Orang itu mungkin lebih ya. Enggak lah, duluan. Gua ya 10 tahunan lah. Ya, gue juga ada proses juga. Kita dis ya, gue ada proses dis. Ya gue
pertama kali ini bukan komitmen lagi. Ketika gue sudah membicarakan Festival Teater Jakarta, ayo kita fight bareng-bareng. Karena FTJ buat gue sudah ngeluarin darah kental gue buat FTJ. Semuanya udah gue serahkan buat Festival Teater Jakarta Timur. Dan tidak adanya anggaran, kebayang nggak lo ngajar di jalan ini sendirian? Lo nggak ada anggaran, FTJ harus jalan diserang sama 36 grup teater di Jakarta Timur ini. Yang menurutku paling menarik dari hari ini adalah Timur udah berhasil bikin kantong budaya baru. Dulu kan semuanya masih pusatnya ke tim. Akhirnya kita tahu BLK, RJT jadi tempat ini loh, maksud gua udah menjadi kita ngumpul. Dan situasinya bukan kayak cuman sekedar asal festival. Dulu tuh kalau habis pentas hilang. Sekarang kan ngobrol sampai malam. Deket ngobrol. Tadi nggak ada tukang ini, emang disuruh cok settingnya big sound lah, Biar dekat dengan tampung. ya masa kita dengar ini luar. Komitmennya Ya, kalau ngomongin komitmen sebenarnya ini malah jadi terkait alasan ya kenapa di gue malah ceritain dulu pertama kali juniorin FTJ. Waktu awal FTJ itu tahun 2009 atau kalau nggak salah itu 300 cowok itu pertama kali gue masuk teater, pertama kali FTJ, dan waktu itu alhamdulillah juara 3. Nah itu justru dari kecintaan gue pertama kali festival teater dan teater itu di situ. Nah di tahun kedua gue jadi kasut itu dan gue main bela Jumat itu FTJ Band 2. FTJ Band 3 nggak ada. Karena apa? Karena ada permasalahan di dalam organisasi yang menyebabkan FTJ itu harus mengorbankan FTJ terus sampai Mas Kodon. Itu berapa tahun? Ya dekat sih. Berapa tahun itu? Jeda 2 tahun. 2 tahun. Oh enggak, Mas Todan masih pas gue ketum masih ikutan FTJ di tahun ketiga. Dia kan 2 tahun enggak. Nah terus habis Mas Todan itu nggak pernah FTJ lagi. Sampai akhirnya ya gue pengen FTJ, gue ikut di Utara. Itu Utara Marun. Terus sampai sekarang, sampai terus-terusan beberapa tahun kita permasalahan satu yang bukan itu dari program itu, dan menurut gue terlalu banyak hambatan untuk gue berkarya di dalam kampus. Nah itu yang itu akhirnya, dan sampai akhirnya kemarin pun ini jadi buka-bukaan. Kemarin pun sebenarnya ada masalah. Kayaknya buka-bukaan asik. Dulu biar nggak tegang. Iya. Buka-bukaan asik nih. Kemarin pun ada masalah itu sebenarnya. Jadi gong banget gitu. Di saat kita di saat gue udah bisa membuktikan ini FTJ bukan hanya sekedar itu, tapi bisa juara final kita bersuara lah, dapat nominasi. Malah justru di dalam organisasi itu dikalahkan dengan program yang lain. Itu yang gue nggak bisa nih gini terus, gue mau tetap berkarya. Makanya gue bikin, akhirnya gue keluar dari CM gitu. Nah makanya gue bikin data baru. Maksudnya dia bikin ini termasuk komitmen lu Itu ya. gue untuk terus Ribet banget mau ngomong gitu. Curhatan gitu. Berkomitmen deh ya. Ini nggak ada kata begini lagi apa gitu. Kalau tanya untuk saudara ya, kalau lu saudara kan Nah, dari katamu sendiri, dari Ikatamor jelas lah. Kalau misalnya kayak kalian gini, kalau gue sebagai waktu itu gue belum di Ikatamor, tapi kan gue melihat bahwa proses kalian diungsikan, pernah diungsikan. Saya pun juga pernah diungsikan kan. emang main kemana? Enggak, pernah diungsikan, maksudnya tidak boleh main gitu kan. Gue tetap main.
Lo mengungsi, lo mengungsi. Nah, tapi kan tetap kembali lagi pada rumah. Kalau bagi gue Ika Tamur, Plot of My Pride, Pride My Home. Wow. Jadi Apaan tuh? kebanggaan dalam berkomunitas, komunitas yang membanggakan itu aja. Jadi komitmen terhadap FTJ Ika Tamur gimana? Tetap mengadakan atau enggak? Mengadakan, kita semua sudah bulan kok. Kita sudah bulan kan dari rapat kita. Semua kita bilang kita mengadakan. Dengan kendala apapun kita mengadakan. Dengan ikhtiar yang banyak malah kalau sekarang kan. Tapi nggak ada corona aja masalah banyak. Masalahnya berbeda. Oh iya. Masalah berbeda. Lebih asik masalah sekarang. Berkah ada corona buat gue. Kalau misalnya nggak ada corona, teater baru gue nggak boleh main. Ada kebijakan. Kalau pakai Jadi boleh kebijakan main. gue nggak boleh. Lepas. Lepas. Ya yang terdikat lagi. Kalau pakai kebijakan gue ada yang demo. Jangan dong. Sia-sia dong gua keluar dari Enggak, maksudnya kalau FTJ juga. Ika Tamur pakai kebijakan gue, Ika Tamur di demo, dilengserin. Kamu jadi penjual lagi. Iya, ada penjual baru. Wah bahaya, gue curhat juga. Tapi kan itu jadi komitmen ya kan. Dilengsarkan apapun tetap FTJ dan Ika Tamur tetap ada kan. Tapi maksudnya serunya kata menurut gue kita mau ngadain kayak apapun pakai forum. Itu yang gue suka. Pakai forum maksudnya bukan pribadi. Walaupun di dalam forum kita berantem. Iya maksudnya tetap ada forum, tetap Iya, dibuka gila. ruang forum. Di forum kita tetap berantem, duduk habis forum diskusi ngobrol tawa-tawa. Cirinya ada forum, iya, cirinya ada forum berarti organisasinya benar. 2018 ada permasalahan forum juga kan. Forum. Nggak ada saya di belakang gitu maksudnya. Ada di belakang aja. Ya itu kan Apa tuh? dulu kecil-kecil. Enggak kan. Institusi. Jadi komitmennya gitu. Intinya sebenarnya kalau dibilang kalau menurut gue cocok lagi ya. Maksudnya jalan gak usah pakai ini juga bisa. Ini kan udah lembaga, makan yayasan gitu maksudnya. Saya pikir bukan itu kalau juga festival ya. Kalau maksudnya kalau ranah ini masih dibilang mungkin final kita bilang baru bisa bilang itu festival. Itu kalah tuh komitmen supaya bisa ikut festival lagi gitu. Maksud gue gini, kalau mungkin final tapi kalau di timur kayaknya kita kayak lebih ke pesta sih. Maksudnya dinamikanya kita nggak stereotip lah bukan menurut gue timur itu asik. Jadi kebuka kan bahwa kemarin tuh jadi nggak menang di final tuh settingan supaya bisa ikut festival lagi. Gue mau ngaruh tadi dulu. Itu yang mancing. Itu yang mancing. Memang disuruh ketua Jatamur, dia kan kalah semua. Terakhir bilang gitu, dia yang lain dulu. Ya, jadi gitu ya. Jelas nanti juga akan terlihat komitmen dari teman-teman yang nanti ada sesi selanjutnya ya. Komitmen yang secara utuh gue yakin sih nanti dari sesi 1, sesi kedua, ketiga itu pasti akan menemukan jawaban yang sama bahwa teman-teman anggota di wilayah Jakarta Timur sudah siap kok melakukan karya karena memang FTJ adalah rumah buat berkarya buat teman-teman teater di Jakarta Timur. Dari nol ya, dari pas mulai gelanggang dulu yang maksudnya penontonnya nggak ada. Ya sampai ada di BLK awal juga penontonnya nggak ada. BLK lagi dibangun kita FTJ. Ada tuh yang gue di FTJ di belakang udah lama banget. Balai Rakyat itu tahun berapa? 2004 atau 2003? 2004 di belakang. Di 2004 di timur, di Pemuda. Di Pemuda kebetulan waktu itu masih di Sorda ya, masih di Sorda. Iya, masih di Sorda. Gue ngikut 2002 sama 2001 tuh yang masih lama. Teater yang lama udah. 2004 berarti ya, ingat gue 2004 di Balai Rakyat itu. Di 2004 itu penonton untuk festival teater Jakarta Timur itu nggak ada. Sampai-sampai ya, ada satu teater, gue lupa nama teaternya siapa, itu main di dalam panggung.
2002 2002 itu Kamdi yang main di dalam panggung, itu panggung ditutup kain hitam semua, blek, main di dalam panggung. Juga penontonnya nggak ada. siapa pun aktor Kamdi pun dulu yang main itu pun Apa itu? yang main di apa di dulu yang bikin rusak apa ya, layar kelompok gua. Karena tuh dulu kan masih layar Wandosa. Rigor tahu bangun tuh Coba yang ingat ya. gue tahu Siapa bangun panitianya tuh? karena dia pasti langsung dipegang di Sorda ya daftarnya kita di apa daftarnya kita di Otista dan kita harus punya TDO dari Sudin Iya. Pemuda Olahraga tuh masih di apa kantornya masih Kampung Melayu gas punya Yang di Rawamangun yang juara itu tuh Siapa? konveksi. Hah? Konveksi. Teater konveksi. Sanggar konveksi. Oh, sanggar konveksi. 2002 yang menang Dulu 2002 atau 2004 ingat gue 2002 di 2002 yang menang Komnas 7 Iya. 2002 di sini. Ah, Rawamangun. Romang 2002 di Romangun. Iya. 2004 di sini Cipinang ya. Kalau nggak salah ya. Iya, Cipinang. Sini nih. ini Iya. Buat SMA 50 tuh di situ. Komunitas 7 yang menang dari orang-orang Badal sama Bembeng masih main apa ya teater keling tuh masih main Kamdi itu tahun berapa Kamdi ya? 2002 yang dalam kotak dia mainnya di Big Tam ditutup lampu di situ Iya. Sorry berarti itu 2001 tuh yang si siapa konveksi yang juara. Tapi menurut gua masih ada sesi nih. Sejarah FTJT. aduh kita nggak ada narasumber yang paling kuat harusnya di Boneng Iya, maksud gua tetap masih ada sesi itu. nonton lagi Sesi nonton. dibuka ruangnya Lagi kita nonton. sesi. apa? Lagi nonton. kalau lagi nonton ini Romantismenya ada di Boneng. Enggak, maksud gua kalau misalnya ada itu kita jadi tahu kan. Misalnya FTJT kayak apa gitu. Bisa ada sesi tuh buat Bang Rakil. Nah, Iya, dibikin Request. sesi itu. iya. Maksudnya ini. Karena kita tahu sejarah panjangnya. Oh, jadi Bang Brur. Oh, Dapat salam dari Tuan Bro. Bang, keren. Kapan ke Jakarta, Bro? kapan mudik? Jakarta Timur. Iya, rumahnya di hotel. Iya, kapan mudik, Bang? Ya, oke, kira-kira gimana? Ada kayaknya sih. ada Ya, pertanyaan teman-teman ada pertanyaan. Banyak ini teman semua, kalau biarin ngobrol. Ngobrol kita. Ya, makanya. Di timur tuh nggak ada yang nggak teman semua. Iya kan? Teman-teman. Santai aja, ya, boleh dibilang. Gimana? Ya, gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman semua. Itu 800 orang di belakang itu, gimana? Silakan tinggal kok di kolom komentar. ada tuh ada teksnya ada tuh Gua nanya deh gua. ah Ya, gimana Bang? Ini kan masalah komitmen tadi saudara sudah memberikan. Tapi mungkin biar yang lain juga tahu setelah ini kan FTJ tetap ada. Dari saudara sendiri persiapan apa yang akan dilakuin untuk FTJ 2020 ini? Siapaan mah latihan sih? Gimana maksudnya? Iya, maksudnya kayak misalkan mungkin ada bocoran mau pentas apa kah atau konsepnya mau bagaimana kah, mau tetap ngambil konsep lama apa mau tetap masukin new normalnya di sini bagaimana? bang nggak ini nggak update Facebook Nggak tahu saya mah. Nah, ini pertanyaan, anggap aja pertanyaan dari Nusantara. lantaran Gue ya. Iya. Ya dari gue deh. Kalau persiapan gue tangga tatap jerit selama proses adanya PSBB kita tetap jalanin proses, jalanin latihan walaupun ada terhenti pas puasa ya, pas puasa kita terhenti sebentar ya sejenak lah karena PSBB juga sih sebenarnya kita berhenti cuma berapa minggu, 3 minggu setelah lebaran H+10 hari kita udah proses lagi rencananya nih dari Sanggar Teater Jerit mau bawain pintu tertutup April kita bawain kalau dari Sanggar Teater Jerit sih nggak tahu kenapa masih seneng banget dengan konsep-konsep konvensional yang jadul-jadul yang sok epic katanya sih ya kayak gitu ya konsepnya masih standar lah
Karena kan GPJ ini kan kita memberikan metode-metode baru. Ketika kita melihat pertunjukan teman-teman pun itu adalah ruang kami untuk belajar. Ya, konsep baru sih pastinya ada, tidak mengikuti apa ya, polemik pandemik saat ini. Kita tidak ngikutin. Ya, tapi ada masuk sedikit tentang pandemik saat ini. Adalah pastilah, ada berbau-bau tentang corona lah ya kali. Mungkin aja dimasukin, mungkin aja kan, tipis-tipis. Lalu mah, gue ada tadinya gue pengen mainin Karang Kapur Putih, tapi gue pikir-pikir waktu ya kan cuma 1 jam setengah. Gue jadi mau mainin Widwanita Botak aja karena gue bawain itu lagi dong. UNESCO. Gue suka banget main itu. Lu malah botak ya, bukan Widwanita Botak. Karena memang gue suka aja main UNESCO. Anak-anak juga mau gitu kan, gue kalau gue suruh pilih kan selalu pilih yang mana nih, ada adu Karang Kapur Putih ini, silakan lu pilih deh, mereka maunya itu ya udah. Dia awalnya dari habis daftar kita langsung ngumpul lagi kan, main game. Pas kemarin ternyata yang mau bukan banyak, kayaknya mau nyari itu masih belum tahu apa. Atau nanti sepanjang waktu ada perubahan baru masukan tuh Kayak di YouTube. mungkin balik lagi ke endgame mungkin, tapi ini masih nyari naskah gitu. Dari abang ini mungkin ada yang bertanya. Ini bang lagi senyum-senyum aja kayaknya mau nanya. mau nyerang apa ya? Enggak lah, nggak usah nanya lah. Ini kan orang-orang hebat, semua orang-orang keren lah ya kan. Enggak ya? Enggak lah. Kita maaf Gue sih siapa sih gitu kan. Enggak, gini aja. Ya ini kan Ika Tamur tahun ini sepakat membebaskan semua-muanya gitu kan, dari segi naskah, grup-grup, ya kan. Sebenarnya sih bukan ketidakpercayaan Ika Tamur gitu kan, tapi Ika Tamur memberikan kebebasan juga kepada grup gitu kan. Ika Tamur mengerti dengan masa pandemik, latihan yang sulit, komunikasi dengan teman-teman juga sulit, makanya Ika Tamur memberikan kebebasan itu tersendiri. Tapi bukan Ika Tamur nggak percaya diri gitu kan, tapi akhirnya kan memberikan celah baru untuk Sun Community gitu kan, untuk berproses gitu kan. Nah, berkat pandemi Ini Sun atau San? Sun, tulisannya Sun, Sun Community, Sun Community, ya kan. San Nah. itu pakai U apa pakai Pakai U, dia pakai U, makanya dibaca Sun, ya kan. Sans bre, ya nggak apa gitu. Ya. Ya, intinya dalam proses ke depan gitu kan, apa sih kendala terberat gitu kan, kendala terberat dari seorang sutradara. Berarti lu nanya. Ya ini kan akhirnya Berarti ujungnya menanya. Bukan Ini pertanyaan nanya. tapi lu nanya. Tadi nggak bertanya, ini jadi mau bertanya kan, kendala terberat apa sih gitu kan. Lu sendiri apa? Ya. Lu kan sebagai sutradara juga. Enggak, ini kan maksudnya gini. Harusnya lu Tuhan. Sesinya, Hah? sesinya. Oh, ada sesinya ya. Kalau kendala Iya, kendalanya gitu, enggak, maksudnya dengan masa pandemik ini yang misalnya ada grup atau ada anggota yang masih di luar kota, akhirnya kita juga masih punya kebutuhan penting, terus terkait naskah dan lain sebagainya, karena ya mungkin di sini juga Satpol PP DKI dengar gitu kan. Jadi kalau misalnya anak-anak teater latihan habis maghrib, ya jangan diusir juga gitu kan. Kan itu kan ada apa aturan itu kan, gitu. Mungkin ya bisa juga lah abang-abang cerita kendala, atau misalnya
minta semacam legalitas ke Sudin, atau mungkin nanti bisa dibantu oleh Sudin Kebudayaan Jakarta Timur untuk memberikan legalitas bahwa memang FTJ, Festival Teater Jakarta Timur, bisa dilakukan dan akan ada proses itu. Ini Oke. sebenarnya statement bukan pertanyaan. Coba tolong katamu dibikin Udah. gituan ya. Iya. Kan kendalanya dulu. Enggak, pertanyaan itu Silakan. sebenarnya bukan buat kita, itu buat kita tahu. Kalau menurut gua kalau kendala paling gede sekarang komitmen tahu sendiri karena itu susah. Ya kan karena juga iya maksud gue gini cok, kita buat komitmen kadang kita sama diri sendiri juga agak ribet. Ya kan harusnya latihan kita harus jadi uang. Kalau komitmen aja dan kita juga setiap hari juga ngeyakinin diri kita kalau ayo proses. Pandemi ini ngajarin kita kalau kita ini orang. Iya butuh makan maksudnya. Selama ini kita selalu aja kayaknya seniman di ngasih rezeki sama Tuhan. Ternyata kita orang. Bisa ngajepin juga. Kan ada bansos. Sarden banyak, sarden. Kali gitu latihan teater, kelarnya makan sarden. Kenyang kagak, cacingan iya. Kompromi keinginan sama realitas Nah, itu itu ya macam komitmen kan itu ya. yang tarik ulur ya kayak gitu. Jadi apalagi di masa pandemi kayak gini kan bukan cuma kita doang sebagai sutradara, tapi pemain-pemain kita juga banyak yang kesulitan secara finansial, apalagi Resiko dia berangkat latihan resiko kan. ya resiko itu yang tadi resiko penularannya. Karena tadi juga sama pas Bang Renan bilang resiko kita malah lebih tinggi antara lu berkesenian atau lu mati. Ya kita diem juga mati. Ya bulan ini juga nggak ini juga otak mati dia. Jadi pilihannya ya udah daripada lu diem terus mati otak. Ya udah mendingan berkarya Ya mati urusan Allah. Dan urusan corona berarti ya mati. Oke, udah dijawab itu kendalanya. Enggak, kalau kendala sih emang sama kok semua. Dan semua kena dampak kendala untuk berproses. Semuanya juga latihan ngumpet ya Jok. Latihan ngumpet-ngumpet. Kalau gue latihan lagi asik latihan disamperin sama sekel dari kelurahan. Ya sudah. Udah usir gua. Kita terhambat oleh itu kan. Kalau sebenarnya buat proses latihan ya kendalanya cuma problem protokol kesehatan aja. Kalau kendala buat proses karya nggak ada masalah sih, kita terus belajar mencari celah bagaimana kita bisa memahami karya yang mau kita tawarkan. Ya belajar juga akhirnya dari proses pandemi ini kita banyak baca ya, karena kita lebih sering di rumah kan, akhirnya buku-buku yang lama kita cari lagi, kita baca. Kalau dibilang itu kendala, justru menambah kepintaran kita dalam proses. Karena harus efektif. Waktunya nggak panjang kan latihan sekarang. Itu kita baca lagi, mengulas lagi, evaluasi diri lagi. Akhirnya kalau kita ngomong secara kendala ya kita miskin jujur pasti. Secara finansial seniman miskin, gitu loh. Karena nggak ada subsidi apa-apa, mati. Gue tidak ngajar, nggak dapat uang sampai sekarang, sekolah sampai sekarang nggak ada nih. Karena gue kan kerja school, ya kan jauh KM. Jadi ketika ruang akademik ditutup, seniman miskin. Sudah, gue ya pribadi, kalau gue pribadi, akhirnya itu juga berdampak dalam proses latihan. Aduh mau minum aja bingung gitu kan, mau ngerokok biasanya latihan apa aja ada, sekarang nggak ada. Kalau kata Ragil kali aja makan sarden, aduh sardennya juga kita juga nggak mungkin dapet dari bansos, ya kan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan katanya mau ngirim bantuan buat seniman, sampai sekarang kan nggak nyampe, seniman udah miskin. Mungkin katanya seniman bisa bantu diri sendiri. Iya, kan seniman nggak takut miskin memang, nggak takut. Cuma lama-lama juga nggak makan-makan, kita berumah tangga mati. Ya kan, akhirnya kita hadapi situasi ini.
bukan berarti kita juga jadi punya uang kalau dengan proses, tapi seenggaknya otak kita jadi lebih waras. Gitu. Makanya kendala ini malah jadi kita malah menyikapi kendala ini sebagai proses. Iya. Justru kreativitas kita dihentikan, tapi cara berpikir justru lebih kreatif sebenarnya. Mau ngapain saat ada kendala kayak gini? Ngapain nih? Ayo pokoknya. Jadi emosionalnya tuh keluar gitu kan. Ngapain gue harus ngapain? Gue sampai kayak gue maki-maki aja anggota gue yang di rumah. Ayo gue mau gini. Ayolah berkarya pokoknya harus melakukan apapun harus. Boleh lu miskin gak ada uang, enggak? Udah berkarya jangan mati. Bareng-bareng Bikin bareng-bareng. Ada rezeki, Iya kan? bareng-bareng. Kalau ke sanggar, nangis bareng nih. Gue ada promak nih. Jadi gitu. Jadi tolonglah kata mau dibikinin supaya kita boleh latihan ya. Ya, gue sih tadi udah jelasin bahwa SK dari Sudin dari Dinas Kebudayaan sudah terbit. Jadi teman-teman dari Katamur mempersiapkan surat untuk membuka ruang kami kembali dalam Festival Teater Jakarta. Dan gue yakin kok dari teman-teman asosiasi 5 wilayah juga mau juga mendorong festival ini tetap terlaksana. Tidak adanya anggaran, emang nggak ada pasti ya. Bener nggak sih? Yakin nggak sih? Nggak ada anggaran ya, fix ya, nggak ada anggaran. Ya udah, ayo kita pikirin semua para pelaku teater di Jakarta, kita tetap mengadakan festival teater di final, kalau bisa. Ya doanya kita gitu aja. Tapi kalau dari timur kita dorong, optimis aja dulu. Ya berarti kembali lagi ke tema kita yaitu kemampuan kita buat mengadakan FPJT 2020 ini. Jadi menurut abang-abang kita bisa ya buat ngadain FPJT ini. Bisa. Gue yakin sih teman-teman di Katamur nggak yang sendirian ya. Teman-teman di Katamur sekarang ini udah solid. Tapi sarannya buat teman-teman di Katamur, proses ini akan sulit. Proses ini jauh lebih sulit ketika teman-teman tidak adanya anggaran. Ini akan jauh lebih sulit. Maka kesulitan itu ayo kita bagi kepada teman-teman anggota Katamur. Kita bagi nih kesusahannya, kesulitannya, apa sih yang harus dipersiapkan. Ayo kita sharing. Jadi kita tahu betul kendala dari proses saat ini. Jadi ayo buka ruang. Gue suka banget ini. Ini sekalian closing statement kali ya. Ya, kita udah terbuka, teman-teman di Katamur sudah mewadahi para pelaku sutradara di wilayah Jakarta Timur untuk memberikan komitmennya untuk melaksanakan festival teater. Kalaupun nanti di final tidak ada, di Katamur tetap mengadakan, tapi namanya apakah mau diganti temanya tidak lagi festival teater, atau mungkin namanya seperti apresiasi rindu panggung atau rindu pertunjukan. Yaitu kita diskusikan kembali pada teman-teman teater di wilayah Jakarta Timur. Dan gue yakin kalau kita sudah membuat komunikasi ini, ruang komunikasi ini, masa sih 5 wilayah, 4 wilayah lainnya tidak terbuka dan tidak tertarik akan terus mengadakan festival. Toh gue yakin bapak-bapak atau abang-abang senior teater pasti ngasih pikiran intelektualnya dalam ruang kreativitas di teater. Kita closing statement aja ya. Terus kalau ada lainnya gimana? Apa tuh? Saudara. Apa? Tapi sebenarnya kayak pesan-pesan kali ya untuk untuk semua dari anggota. Kayaknya kalau bicara pejabat kaki. Cuman lebih ke kalau gue sih lebih ke dukungan untuk
Ika Tamur sih, maksudnya kalau misalnya para pejabat di sini ada yang nonton gitu, FTJT ini sejarahnya udah lama, dan ini adalah satu pembuktian sebenarnya untuk para pejabat yang lagi nonton. Mudah-mudahan kalau walaupun tanpa dukungan dana dari mereka, kita pun masih siap gitu untuk melakukan FTJT. Komunitas ini ada secara organik dan bahkan dulunya tanpa ada dukungan sama sekali. Dan itu yang justru harus didukung sebenarnya, karena banyak program pemerintah yang ternyata tidak tepat sasaran, tidak membantu komunitas-komunitas justru yang membutuhkan. Nah, ini FTJT dan FTJ di 5 wilayah itu mereka ada loh, mereka berkeinginan untuk pentas loh, bahkan tanpa bantuan pun mereka hayuh loh. Apalagi kalau misalnya ada bantuan, itu pasti akan lebih besar lagi gaungnya. Jadi untuk semuanya juga, bukan cuma untuk pejabat tapi untuk anggota-anggota di Tamur juga khususnya, ayo gitu, kita berfestival bersama. Soal nominal ya udahlah gitu, sekarang kondisinya seperti ini, justru malah harusnya memantik kreativitas teman-teman untuk berkarya walaupun tanpa ada. Gua ngomong soal bantuan, menurut gue cuma maksudnya kita juga mesti ingat ya, kalau misalnya nggak semua grup itu grup mapan, nggak semua grup itu udah jago. Dan FTJ ini sebenarnya jadi sarana semuanya buat belajar. Guru-guru besar juga banyak juga ya, guru-guru besar hari ini banyak juga yang memang lahir dari FTJ ini gitu. Jadi ini ada sarana belajar, dan gue pikir kenapa gak tepat sasaran, ya kan? Karena kan kurasi yang ada di bantuan itu juga kan yang dilihat juga dari cara dari jago enggaknya menurut gue, ya kan? Dengan yang masih belajar ruangnya mana, misalnya ininya mana, juga gue tahu keadaan lagi sulit, lagi susah gitu, semuanya harus buat pengendalian COVID. Tapi gue pikir juga nggak bisa tutup mata gitu, kalau proses kebudayaan itu juga sebenarnya kan identitas dari sebuah bangsa ya. Dan kebudayaan besar di rata-rata pasti ada juga sejarahnya FTJ. Gue pikir harus juga dilihat sebagai sebuah kalau kata Arima, ritus budaya ini, bukan cuma sekedar euforia lomba, tapi ini selebrasi, tapi ritus budaya yang pejabat-pejabat itu nggak bakal tahu grup mana yang nantinya bakal besar dan kerjasama sama mereka. Kalau dari kecil udah dibina, dari masih baru udah dibina, mereka juga kan pasti akan lebih gampang kerjasamanya, ya gitu. Jadi tolong dilihat lah, Ragil tolong diurus surat supaya boleh latihan. Oke. Sudah kan? Ini kalau Ini dari Kak Tamur sendiri. kalau closing statement, kalau misalnya apa? Tadi kan kita yakin banget sih ada bantuan, tidak ada bantuan, malah lebih asik sekarang, kita lebih mandiri, lebih bisa mengadakan sebuah festival yang ideal di kepala kita, malah yang timur banget gitu loh. Kalau misalnya kita dengan terlalu banyak dibantu juga, ya minimal pemerintah, pejabat membantu kita dalam jangan mempersulit hidup, jangan mempersulit hal-hal remeh-temeh yang kita untuk melakukan festival ini gitu. Ya kalau nggak ada uangnya nggak apa-apa, tapi ya bantuannya kemudahan itu aja. Tapi dia jadi buka ya kan? Ya, Maksudnya masa kita nggak dipermudah? Kalau kasih duit ya mudah aja lah. Bisa begitu juga. Bukan buat hadiah ya, maksudnya buat panitia mengelola ini. Iya benar. Karena kan tadi kata Coki bisa ada bulan segala macam itu dari mana kan? Iya benar. Maksudnya ya gue coba mempermudah lah ya, pemerintah atau pejabat di Jakarta, khususnya kalau Jakarta Timur. Yang jelas SK itu sudah dibuka dan sudah diterbitkan. Jadi SK itu SK Protokol Kesehatan tentang Kebudayaan, Kegiatan Kebudayaan,
diperbolehkan. Berarti dengan munculnya SK kita berarti memang punya hak untuk bukan maksud kita punya hak untuk difasilitasi. Iya, Karena kan SK. jelas. Itu udah ada. SK sudah diterbitkan oleh pemerintah, maka pemerintah juga pun harus memberikan fasilitas ruang buat kami para pelaku budaya karena sudah ada aturannya. Nah, memang pemerintah tidak memberikan anggaran, mensubsidi anggaran, tapi memberikan fasilitas support. Dan gue yakin juga dari teman-teman Ikatamur juga bisa membuat surat, ya ini buat teman-teman Ikatamur, membuat surat pada membuat surat untuk pengajuan ambulan gratis itu bisa kok dari dinas sosial, dari sudin kebudayaan itu pasti difasilitasi jika memang teman-teman Ikatamur bisa bergerak secara cepat untuk berkomunikasi pada pejabat-pejabat terkait yang memang memberikan support pada kegiatan kebudayaan. Nah benar, ini adalah situs kebudayaan karena bukan kalau kata Bapak Hendri yang Budiman tadi pakai ngambil bahasa Betawinya, Festival Teater Jakarta itu bukan Cirebon 2000 gitu loh. Ini udah mau 50 tahun, mau 50 tahun, OTW 50 ya kan. Kalau ada jeda masa ya umur sampai diputus ya kan, ada jeda ruang edukasi yang terputus, ini salah. Harapannya pemerintah pasti memberikan fasilitas buat kami yang memang rindu terhadap Festival Teater Jakarta atau rindu terhadap pertunjukan. Nah, ini rindu kami gitu kan. Maka harapannya ya ayo hangatkan lagi festival, hilangkan rasa rindu kami untuk berteater. Fasilitasi lah. Ya karena emang dari SK ini dari SK Sekda. Sekda. Di sini dinyatakan bahwa menghentikan pelaksanaan kegiatan atau pengadaan yang telah dianggarkan pada DPA tahun anggaran 2020 di luar kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi tidak ada anggaran. Iya, tidak ada anggaran. Memang tidak ada anggaran, tapi seluruh kegiatan dihentikan. Lalu fasilitas-fasilitas gedung yang dimiliki oleh pemerintah itu kosong karena nggak ada kegiatan. Maka ketika sudah ada SK, surat keputusan untuk perizinan kegiatan kebudayaan, ya sudah diperbolehkan. Maka silakan gunakan fasilitas. Nanti teman-teman Ikatamur mendorong ke sana untuk berkomunikasi. Ya, ini kan buat pejabat kami adalah Ikatamur. Kami tidak punya pejabat pemerintah. Ya, kami tidak punya pejabat pemerintah. Pejabat kami adalah Ikatan Teater Jakarta Timur. Itu pejabat kami. Jadi kami memaksa pada pejabat Ikatamur untuk memberikan ruang fasilitas pada kami gitu. Karena kami sangat rindu untuk kegiatan ini. Itu aja. Jangan lupa kalau banyak teater besar juga ada dari PD. Oh iya. Iya. Jadi Enggak. perkembangan juga penting juga. Sudin sebenarnya sudah membuka ruang gitu kan untuk ketemu dengan Ikatamur, dan Ikatamur juga sudah audiensi dengan Sudin, dan Sudin memberikan tempat misalnya untuk PPSB jika memang mau digunakan untuk Festival Teater Jakarta Timur. Sudin memberikan dengan silakan gitu kan, dengan tangan terbuka gitu kan. Bahkan ketika dia bilang boleh gak kita make misalnya di luar dari hari H untuk ngecek sound dan lain sebagainya, diperbolehkan. Intinya Sudin untuk ruangan untuk kegiatan Festival Teater Jakarta Timur sudah oke lah, sudah difasilitasi kita gitu ya untuk Sudin ya. Jadi kita juga berterima kasih kepada Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur dan juga Kepala Dinas yang telah memberikan support secara material kali ya buat gedungnya. Segala kegiatan diberikan pada asosiasi untuk menyelenggarakan Festival Teater Jakarta. Oke.
Ya, jadi itu abang-abang terima kasih buat diskusi hari ini, dan kita juga mau informasiin bahwa untuk diskusi sesi kedua itu dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020. Pembicaranya itu Bang Zudir dari sutradara Mata Art Community, Bang Kuku sutradara komunitas 7, Didi Ardi sutradara teater Magma 50, dan Kak Andika dari Katamur, moderatornya yaitu Ardi. Untuk itu sekarang kita tutup ya. Terima kasih buat abang-abang sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dalam berkarya. Katamur. Bersama dalam berkarya.